Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia pada kesempatan kali ini untuk menyapa Anda pemirsa dan saat ini tema yang kita angkat adalah dongkrak petani Gen Z di Banten. Nah, ini seperti apa? Nah, ini di era digital saat ini, saat segalanya bergeser ke dunia teknologi dan media sosial, ada satu sektor yang tidak boleh dilupakan yaitu tentang pertanian. Sektor yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan pangan bagi kita semua. Namun, minat generasi muda terhadap dunia pertanian semakin menurun. Padahal masa depan pangan dan ketahanan ekonomi daerah justru berada di tangan mereka para generasi Z atau Gen Z. Dan inilah saatnya dongkrak petani Gen Z di Banten, suatu gerakan untuk menumbuhkan kembali semangat anak muda dalam mengembangkan sektor pertanian dengan cara yang lebih modern, inovatif, dan juga berdaya saing. Di kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas seperti apa kolaborasi teknologi dan ide kreatif juga jiwa wirausaha yang dibutuhkan oleh Gen Z saat ini untuk menjadi petani yang modern. Telah hadir narasumber kita pada kesempatan hari ini, yakni Bapak Haji Syahroni MSI, anggota Komisi 2 DPRD Banten, fraksi PKB dari Dapil 8 Kota Tangerang. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Ya baik, Tetap alhamdulillah. semangat berarti Pak. Iya, pokoknya kerja terus untuk kemaslahatan masyarakat Banten. Baik, ini nggak mau kalah sama Gen Z ya Pak ya. Nah ini Pak, ini bicara soal generasi Z atau generasi Gen Z. Ini menurut Bapak sendiri sebagai anggota Komisi 2, seberapa penting nih Pak peran generasi Z dalam keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi Banten? Kalau di era saat ini itu kan kita lihat orang sudah mulai anak-anak muda ya, sudah mulai jauh dari pertanian. Kalau dulu seorang bapak bawa anaknya ke sawah, ke ladang untuk diajarkan mencangkul. Ya, sementara sekarang semuanya sudah instan. Mau beras nggak harus ke sawah, tapi tinggal beli ada di warung. Nah, ini sebenarnya menjauhkan anak kenal dengan pertanian. Ya, saya kira karena belakangan ini kita sering mendengar masuknya barang impor, ada beras, ada buah, bahkan segala macam pakai impor. Jadi kita sebenarnya sepertinya menjadi negara konsumtif, bukan produktif. Padahal Indonesia, khususnya Banten, yang punya lahan masih sangat luas, ada apalagi kalau kita melihat di Pandeglang, di Lebak, Kabupaten Tangerang juga masih luas lahan kosongnya. Nah, itu sebenarnya Pemprov Banten, Dinas Pertanian boleh berkonsentrasi lebih. Artinya mulai dari pendidikan SMA mesti ada sekolah SMA atau SMK pertanian yang mengenalkan anak-anak SMA, anak-anak Gen Z lebih dekat tentang pertanian agar lebih menarik. Dan yang nggak kalah penting sebegini, kenapa kita harus kenalkan pertanian? Karena sebenarnya pesaing di dunia digitalnya udah terlalu banyak. Jadi kalau semua masuk ke dunia digital, maka persaingan lapangan kerjanya juga sempit karena terlalu banyak yang bersaing. Nah, saya kira mesti ada sebagian orang yang berkonsentrasi atau pemerintah yang menyiapkan berkonsentrasi pada bidang lain, yaitu pada pertanian. Karena orang kalau ngeliatin TV aja, main HP aja, karena dia butuh makan, tapi makanannya nggak ada, nggak diciptakan, nggak diproduksi. Nah, jadi saya kira lahan-lahan di Banten ini patut menjadi perhatian baik Pemprov Banten juga pemerintah pusat agar terjadi pemerataan, terjadi penciptaan lapangan kerja baru yang sebenarnya sangat bagus prospeknya. Karena kalau dari apa itu katakanlah dunia digital atau dunia modern itu kan kalau beras nggak bisa dibikin jadi beras-berasan, nggak bisa kalau mau potong ayam makan ayam, nggak bisa ayam-ayaman, mesti ternak ayam, mesti kalau mau makan sate kambing mesti ternak kambing.
Begitu juga kalau sapi, tidak juga jadi makan daging sapi, daging-dagingan, tapi mesti beternak. Dan di Banten ini potensinya sebenarnya luar biasa. Kita banyak melihat, banyak membaca, bahkan kalau Rasul itu sempat juga memberi contoh, kalau Rasul itu penggembala, penggembala kambing. Artinya sebenarnya contohnya udah ada, tinggal kita teknik memodernisasi anak-anak muda ini untuk mencintai lapangan kerja yang tadinya sebenarnya kelihatannya asing, tidak menarik. Kalau kambing itu bau, kalau bertani itu berlumpur, kotor, padahal itu asik gitu. Asiknya di mana? Saya pernah belajar di Komisi 2 itu teknik menanam padi. Jadi menanam padi itu kalau sudah ngerti, sudah dilatih nanti oleh Dinas Pertanian, didatang ke tenaga ahlinya, anak-anak Gen Z itu dikumpulin, dilatih begini loh cara bertani yang bagus, sekali bertani tapi panen berkali-kali. Nah, ternyata kalau menanam padi yang dulu saya dari kecil bertani sama yang sekarang saya dapat itu beda. Kalau dulu setiap menanam udah selesai dipanen, dipotong, dipacul ulang. Nah, kalau sekarang itu menanam padi sederhana, tanam satu kali, airnya dinormalkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau padi ya beras, yaitu dinormalkan airnya, tidak kebanjiran tapi tidak kekeringan. Dikasih vitamin, nanti kalau panen dipotong, disisain 5-7 cm. Yang atasnya masuk ke mesin penggilingan padinya, gabahnya. Nah, yang ini dalam hitungan harian, beberapa hari itu dia udah naik. Katanya hasil taninya lebih besar. Kalau misalkan hasil tanam sekian hektar, katakanlah hasilnya seumpama standarnya dapat 1 ton, maka di panen berikutnya dia naik 1,1. Nah, di posisi panen ketiga setelah panen kedua itu naik 1,2. Di posisi panen keempat itu naik 1,4, tapi dia katanya cuma bisa standarnya 3-5 kali panen. Nah, ini anak-anak muda kan enak kalau dikasih tahu cara panen yang bagus. Sekarang kan enak. Di Banten itu anak-anak atau kelompok-kelompok tani itu dikasih bantuan, ada hand traktor ya. Jadi enak sebenarnya mah bertani sekarang, nggak tapi capek, nggak macul. Kalau dulu meluku pakai kerbau, nah sekarang dibantu. Yang penting ada kelompoknya, pemerintah pusat juga peduli, kasih bibit. Jadi Gen Z itu sekarang jangan hanya fokus pada katakanlah teknologi digital, tapi juga sebagian harus beralih menyiapkan ada di dunia pertanian karena prospeknya bagus ya. Oke, baik Pak. Tapi saat ini Pak kan dari Gen Z sendiri ini kurang sekali minat terhadap pertanian. Nah, ini menurut Bapak sendiri faktornya apa Pak? Ya, pertama saya kira program pemerintah. Lalu programnya itu hubungannya dengan lapangan kerja bagus, menjanjikan. Sementara di lapangan yang ada itu kompetisinya terlalu keras dan dia nggak bisa bersaing, maka harus ada program pemerintah yang menjanjikan juga, nggak kalah bagus. Misalkan di pertanian. Pertanian itu asik. Kenapa? Tadi polanya kalau ngikutin program pemerintah, ada bantuan segala macam, ada bibit, ada pinjem pakai tanah, pinjam pakai tanah selama 35 tahun kita buka, katakanlah kayak hutan, kemudian itu kan kita nggak harus beli tanah, tinggal lapor aja ke pemerintah provinsi, ke dinas pertanian, bikin grup sekitar 20 orang, lapor kita punya grup, Pak Kadis mau bertani nih di Banten, di Pandeglang, di Lebak. Nah, kemudian tolong difasilitasi, dibikinlah surat kesepakatan kerjanya, dipinjemin tuh tanah, kira-kira hampir 20 hektar. Terus mesinnya masih dibantu, mesinnya, traktornya. Jadi enak, bibitnya nanti juga dibantu juga oleh dinas pertanian. Nah, itu asik. Kenapa? Mungkin 1 tahun pertama kita masih katakanlah belum plus atau belum cukup menjanjikan. Tapi kalau nanti tahun kedua, tahun ketiga, tanam padinya, tanam jagungnya, pohon pisang, semua pisang pertama ditanam 1. Tapi nanti tahun kedua atau 6 bulan berikutnya dia udah mulai beranak, sampingnya, atasnya
induknya dipanen, buah pisangnya yang di sampingnya ini anak-anaknya itu bisa tumbuh 2, 3, mungkin 5 pohon. Nah, kan bisa tumbuh berkembang. Jadi nanam sekali, panen berkali-kali. Itu pisang. Jagung juga sama. Jagung itu habis sampai ke batang daunnya itu kita bertani, kita juga beternak sapi, beternak kambing. Itu makanannya ada di sekitar situ semua. Wah, asik itu. Jadi semuanya nggak ada yang kebuang. Bertani, beternak, nggak ada waktu kebuang. Ayamnya bertelur, kambingnya beranak, sapinya gemuk, bisa dijual ke pasar. Saya kira itu pendapatannya lebih daripada pekerja biasa yang UMR itu paling sekarang 5 jutaan ya, 5,5 juta. Itu bisa di atas 10 juta kalau saya coba uji, hitung pendapatannya, karena dia kerjanya berlapis. Lele di bawah diternak, empannya apa ternyata? Empan lele maggot. Maggot itu apa? Dari sampah-sampah organik yang dibuat, kemudian dikasih bibit maggot, kemudian tumbuh, muncul maggotnya, lalu empannya ternyata nggak harus beli. Jadi bawahnya ikan, atasnya ayam, kotoran ayamnya jadi empan lele. Oke, berarti banyak sekali. Ada ketahanan pangan sendiri Pak ya yang diciptakan. Menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana DPRD Banten mendorong program pelatihan atau inovasi pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda saat ini? Ya, kalau terkait perhatian pemerintah provinsi itu, kalau saya sih sebenarnya saya itu lebih suka tidak hanya pelatihan-pelatihan, karena kalau yang dilatih bukan petani, maka anggarannya hanya habis seperti air kanyut tidak ada penampungnya. Tapi kalau misalkan kalau saya sih, saya itu lebih suka ada anggaran khusus yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kemudian dihitung lahannya ditempatin di mana, direkrut kayak THL kalau saya maunya. Jadi kayak THL, kemudian berapa sih anggarannya kalau mereka kita gaji, katakanlah satu orang 5 juta, kita butuh berapa untuk luas tanah sekian puluh hektar. Nah, nanti itu kan begini, hasil tanahnya diprogram, hasil tanamnya diprogram. Katakanlah padi, ya kita bukan bisnis, tapi mencoba menghitung anggaran yang kita keluarkan itu benar-benar tepat sasaran. Artinya input outputnya jelas, kita keluarin biaya, nanti kita dapat apa. Mau dibikin bisnis juga bagus kalau saya. Jadi mau dibikin bisnis juga bagus, apalagi pemerintah ilmunya itu dari A sampai Z sebenarnya sudah hatam. Hanya saja kalau bentuknya pelatihan-pelatihan, saya kira tadi seperti air mengalir tidak ada wadahnya, kering. Tapi kalau misalkan ada berapa ratus anak muda Banten yang mau direkrut, dari mana saja yang minat, silahkan didaftarin. Ada kalau di partai itu di dewan, semua dewan tuh punya kader, boleh kasih setiap dewan misalkan punya 20 orang. Nah, 20 orang kali 100 berarti 2000 dikali angka UMR gaji. Nah, kemudian tempatin, mesin ada, bibit ada. Pemerintah itu bisa ngukur dengan jumlah ke petani Gen Z sekian orang, lalu menanam padi misalkan. Padi itu 3 bulan 15 hari sudah dipanen, pupuk segala macam oleh pemerintah dikontrol, disiapkan. Saya kira itu outputnya akan bagus. Jadi jangan bilang begini, itu kan banyak kalau 2.000 orang misalkan. Kita kan cuma nalangin gaji doang dalam hitungan 3 bulan 10 hari. Atau mesinnya kita punya. Besok barangnya dijual masuk ke, sudah pulang lagi. Plus. Jadi ngapain? Ya kita menyerap tenaga kerja, melatih mereka bertani. Sudah ahli, suruh mereka dilepas. Itu kan hanya kerja kontrak yang pendek, katakanlah setahun. Kita keluarin berapa puluh miliar. Tapi nanti akan muncul petani-petani handal. Kenapa? Karena pembinaannya terencana. Pembinaannya terstruktur, pelatihnya jelas, kemudian masuk ke lapangan. Anda mau kerja, ini kerjanya, kita kontrak setahun, ternyata gajinya, pendapatannya bagus, oh saya di sini aja dah, boleh, kan luar biasa. Dan ini belum pernah diuji, jadi nggak usah takut.
Saya kira boleh ada di Dinas Pertanian pakai kalau saya ya pakai tenaga kayak THL gitu kan. Jadi mereka yang mundur di tengah jalan kan tidak apa-apa, dilepas gitu. Oke. Baik Bapak, untuk langkah konkret sendiri nih yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Banten melalui Komisi 2 untuk menarik minat Gen Z berkarir di bidang pertanian ini apa Pak? Saya kan baru ya di komisi di provinsi, jadi sebenarnya program realnya itu saya belum cukup lihat. Saya hanya baru melihat bentuk yang sekarang ini kita perhatikan, kita dapetin masyarakat baru semacam bibit mesin, ya itu udah bagus. Tapi itu saya kira kalau ditarget itu abstrak. Kenapa? Kan hanya membantu kelompok tani, contoh kasih hibah kambing, terus kasih petani hibah traktor pakai kelompok, nanti gantian yang pakai mesinnya. Itu udah bagus buat petani-petani yang sudah punya tanah, terusin. Tapi kalau mau naik lagi, pemerintah Provinsi Bantennya mau ngelihat hasil ujinya, ini Dinas Pertanian katakanlah mau lihat nih kalau katakanlah mempekerjakan 100 atau 1000 orang, 2000 orang dengan gaji sekian. Jadi kelihatannya pasti ini beda, akan terjadi kontroversi karena kebijakan ini belum ada. Tapi kalau menurut saya itu bisa, dia kan bisa saja dibikin seperti badan usaha BUMD ya, kayak BUMD. Kalau itu mau dibuat dalam jangka panjang berapa tahun, 5-10 tahun, tapi kan kita masih menggunakan tenaga kerja kontrak ya. Kalau saya kontrak dihitung masuk nggak, ya kita ukur aja dengan kemampuan APBD kita. Kalau 1000 orang dengan gaji 1000 orang kali sekian, anggaplah 5 juta, tapi kan ini nggak buang duit. Ini pelatihan, ini pendidikan, ini serapan tenaga kerja yang berkesinambungan, dilatih dari awal. Kalau yang sekarang kan pelatihan bertani, habis itu ternyata tukang ojek yang dilatih, ya kan? Nyerapnya bener, tapi hasilnya outputnya tidak ada. Jadi kalau mau lihat tadi kita mampunya PBD kita, wah kalau 1000 orang bisa ya kita gaji setahun. Toh uang itu kembali karena hasil taninya itu kita yang pegang. Hasil taninya kan dia kerja sama Pemda. Lalu hasilnya katakanlah padinya kan diambil lalu dijual. Yang rugi di mana? Tidak ada rugi. Boleh nggak? Oh ya boleh aja. Itu kan inovasi. Bagaimana Pemda berani mengambil kebijakan, menyerap tenaga kerja, melakukan pelatihan, lalu outputnya jelas. Ada muncul petani-petani baru yang handal, yang terlatih, yang maaf ya kalau bahasa kita dorong mereka itu untuk kaya. Oke, baik. Bapak, berarti ini kalau tadi kan memang dari para anak-anaknya ini dilatih di pemerintah, di kontrak begitu ya Pak. Nah kalau untuk yang langkah berkelanjutannya Pak, misalnya sudah selesai nih, dia pengen usaha yang baru di rumahnya mungkin begitu untuk pertanian. Ini bagaimana dukungan DPRD dalam penyediaan akses modalnya Pak? Sebenarnya kalau di pertanian itu mereka sudah terlatih, mereka mencintai, mereka akan lebih punya prospek bagus untuk jadi orang kaya. Karena dari kajian-kajian yang kita sudah dapat dari studi banding, studi tiru ke beberapa UMKM, ke beberapa pengrajin, ke beberapa petani, itu secara umum saya pernah misalkan gini, ada teman saya tuh di Cianjur, dulu dia kerja sama saya di tekstil, sekarang ngapain di tekstil katanya, lama-lama mata saya burem ngelihat jarum terlalu kecil, sekarang dia bertani itu enjoy, kerjanya sambil ini aja, tapi dia hidupnya lebih menarik, lebih bagus. Dia punya sapi, dia punya ternak kambing, dia bertani. Dia hanya beli beberapa macam aja untuk kebutuhan dapurnya, tapi dari situ sudah cukup bagus. Itu belum disupport sama pemerintah yang kalau bahasa kita mah belum pakai traktor kali gitu ya. Nah, kalau di Banten ini kan perhatiannya sudah bagus. Ya mereka juga punya kelompok tani, mungkin perhatian bantuan bibit
mesin, saya kira juga ada, dan itu udah menarik, mereka sudah bagus. Nah, sama dengan kalau kita juga di Banten, kalau sudah jatuh hati, ini kan soal hobi. Pekerjaan apapun kalau orang sudah hobi, dia belepotan main di sawah karena ada untungnya, ada apa target-target pendapatannya, dia saya kira selanjutnya akan memilih pekerjaan sendiri, dan pemerintah memfasilitasi mereka yang sudah mencintai dengan bertani. Pemerintah itu tadi memfasilitasi, ada tanah-tanah pemerintah, ada dari kehutanan, ada dari pertanian, ada ribuan hektar di Banten ini dipinjemin, dibantu oleh anggota dewan, nanti difasilitasi ngurusnya. Yang penting jangan ada pengangguran, atau pengangguran itu pelan-pelan diserap, dipekerjakan, diberdayakan sehingga mereka hidup mapan. Baik Bapak, untuk aparatur dan regulasi yang sering dianggap kaku oleh anak muda ini, bagaimana Bapak dari Komisi 2 sendiri ini melihat pentingnya regulasi yang lebih ramah inovasi untuk pertanian modern, Pak? Sebenarnya tidak ada yang kaku, cuma program itu, aturan itu seringnya tidak pernah didengar oleh masyarakat, dan ini yang harus disosialisasikan. Berani turun, untuk apa ada dewan di bawah kalau mereka tidak bisa memberi informasi. Sampaikan informasi itu selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sehingga serapan tenaga kerjanya bagus, tidak ada pengangguran. Ke depan muncul orang-orang kaya baru, gitu kan, karena prospek di Banten ini cukup bagus. Jualannya itu cukup dekat. Kalau hasil taninya padi, Bulog sekarang ini udah nampung. Kalau itu buah segala macam, jagung, pisang, cabe, ubi-ubian, itu pasarnya sekarang 1 jam. Kalau dari kita ngitung 2 jam lah kalau dari ujung. Itu di Tangerang nampung. Ada bukan hanya dari Banten, dari Lampung, dari Jawa, Brebes kirim buahan, dari Puncak, Cianjur, dari Sukabumi. Itu kan masuknya ke pasar induk Tangerang. Tangerang itu ada 2 pasar induk yang melayani seputar Tangerang Raya lah, diantaranya sampai Jakarta. Jadi saya kira pasarnya enak, dekat, murah. Yang mahal itu kan kalau terlalu jauh biaya transportasinya jadi tinggi gitu. Kelapa, pokoknya semua di Tangerang ditampung. Oke, baik Bapak. Nah, ini kan di era digital ya Pak ya, dan branding dan pemasaran hasil pertanian melalui media sosial ini juga memang jadi penting Pak. Nah, ini apa pandangan Bapak tentang hal ini? Ya tadi semua program-program pemerintah itu dewan diantaranya tidak pelit informasi, bawa ke bawah. Saya besok itu Sabtu malam Minggu menjadi narasumber dengan Gen Z. Jadi untuk memberikan informasi diantaranya bisa informasi yang tadi kita bicarakan tentang pertanian. Kita mau bawa tuh besok 300 orang, visi misinya mereka jangan main gituan melulu, ada prospek yang lebih cerah. Tadi bagaimana bisa tertarik kepada dunia pertanian. Sosialisasikan semua program-program yang ada di pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi. Kemudian buat mereka tertarik, berikan mereka harapan, berikan mereka bimbingan, segala macam yang menjadi program pemerintah, tidak hanya slogan, tapi itu informasinya, aturannya semua sampai terdengar, dipahami, dan mereka tertarik ikut karena prospeknya gak kalah bagus. Oke, baik Bapak, ini terakhir untuk Bapak mungkin bisa menyampaikan motivasi atau pesan bagi generasi muda untuk mau bertani seperti apa Pak? Teman-teman anak muda, anak-anak Gen Z, saya kira teman-teman bisa merubah minat. Memang orang itu kalau dulu sekolah biasanya pengen jadi A gitu kan. Ternyata di tengah jalan berubah pasarnya gitu kan, lapangan kerja berubah, yang tadinya kita minati ternyata ditutup. Mau jadi pegawai negeri ternyata di moratorium misalkan, kan berubah tuh. Kita ahli teknologi komputer ternyata pasarnya kita kalah saing. Sehingga teman-teman tidak boleh larut terlena
lelap tidur seolah itu udah nyaman. Teman-teman harus merubah minat dan keahlian untuk coba masuk ke dunia pertanian, karena ini prospeknya luar biasa. Pertumbuhan manusianya di Indonesia sangat tinggi, sekarang udah totalnya di atas 275 juta jiwa. Orang butuh makan, lahan pertanian makin sempit. Di Banten lahan pertaniannya masih ada. Ayo kita rame-rame coba minat ke dunia. Ini bukan dunia baru, tapi dunia yang menurut kita awalnya kita tidak punya cita-cita. Tapi prospek hidup akan lebih menjanjikan di dunia pertanian daripada di dunia yang lain yang kita kalah dalam kompetisi. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak nih Pak untuk obrolannya, sharingnya, dan juga nih mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat para generasi muda untuk bertani. Baik Bapak, terima kasih. Dan pemirsa, demikian obrolan kita kali ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Akhir kata saya Konita Malina Amale beserta kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.